Hai Squad Sehat. Welcome back to Yasmin Hospital, Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Ada yang bisa nebak gak ya? Kali ini podcast kita lagi di mana sih? Dikasih waktu 3 detik deh. Yups, kali ini kita berada di SMKN 1 Banyuwangi. Pada kesempatan ini, Dinda akan ngobrol asyik bersama teman-teman dari organisasi PMR. Ada Faras, dan ada juga Zilfa. Lalu dengan menjaga pola makan yang sehat, seperti mengurangi makanan atau minuman yang berminyak atau mengandung terlalu banyak glukosa dan natrium. Kita juga bisa, selain itu kita bisa mencontohkan terlebih dahulu. Karena orang lain kan pastinya melihat siapa yang menyampaikan informasinya. Kalau misalkan kita yang tidak mencontohkan dengan baik, berarti mereka kan akan menghiraukan ajakan kita kan Kak ya. Berarti mungkin ini curhatan hati seorang PMR ya, bisa dikatakan seperti itu. Gimana nih? Rasanya ya sedikit sakit hati gimana sakit hati. Gitu. Are you ready? Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Squad Sehat. Welcome back to Yasmin Hospital, Yasmin Podcast. Kamu sehat, kamu keren. Nah, pada kesempatan kali ini podcast kita akan membahas tema yang sangat menarik nih dan sangat penting, yaitu kesehatan dan peran PMR dalam menjaga kesehatan di masyarakat. Kesehatan merupakan tanggung jawab kita semua, dan PMR berperan penting untuk meningkatkan akan pentingnya kesehatan baik di sekolah maupun juga di masyarakat. Oke, baik teman-teman, ini kan dari PMR ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih ya, Kak Dinda mau tanya nih, kenapa sih menurut kalian kesehatan itu penting, terutama bagi anak-anak maupun juga remaja? Oke, baik, izin menjawab ya Kak ya. Kesehatan ya Kak ya. Kesehatan itu sangat penting Kak, terutama pada anak-anak dan juga remaja. Kenapa? Karena masa anak-anak dan remaja ini merupakan tahap perkembangan dan pertumbuhan juga. Dan juga pada masa remaja ini merupakan tahap perubahan fisik maupun psikologis, begitu Kak. Jadi kesehatan ini sangat penting. Kesehatan dia menjadi dasarnya untuk kita bisa mengembangkan tubuh kita secara optimal. Maka dari itu kita bisa jadikan kesehatan ini sebagai kunci Kak. Kunci untuk kita bisa belajar secara optimal. Maka dari itu jika tubuh kita tidak sehat, maka tidak ada kunci untuk kita bisa belajar secara optimal. Oke, berarti kesehatan ini adalah investasi kita loh ya. Investasi kita di masa depannya nanti. Oke, itu dari versinya Kak Zilfa ya. Nah, kalau misal dari versinya Kak Faras seperti apa ini? Kalau dari versi saya, kesehatan itu sangat penting bagi remaja. Karena emang masa-masa pertumbuhan itu masih ada sampai umur 19. Oh gitu, oke. Nah, apa saja sih kebiasaan hidup sehat yang biasa kalian nih terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Boleh dong ya diceritakan nih seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Faras. Izin menjawab Kak. Kebiasaan hidup sehat yang sehari-hari saya lakukan adalah dengan meminum air putih paling tidak 8 gelas sehari. 8 gelas, berarti itu berapa liter tuh Kak Faras? Sekitar 2 liter. 2 liter, oke. Kemudian? Itu untuk menjaga cairan tubuh, untuk menjaga tubuh agar tidak kekurangan cairan. Lalu dengan dehidrasi supaya tidak dehidrasi. Lalu dengan menjaga pola makan yang sehat, seperti mengurangi makanan atau minuman yang berminyak atau mengandung terlalu banyak glukosa dan natrium. Lalu memperbanyak makanan atau minuman yang mengandung banyak protein, kalsium, serat dan lain-lain untuk menjaga tubuh tetap seimbang. Oke, karena memang zaman-zaman ini ya, zaman sekarang viralnya tuh kayak makanan yang seperti seblak gitu kan ya. Iya, benar. Itu kan makanan yang kerupuk. Itu kan dari tepung ya. Terus direbus. Belum lagi nanti dikasih cabai yang banyak. Ini pecinta pedas nggak nih kalian berdua? Kalau untuk saya kebetulan tidak Kak. Oh tidak. Saya nggak tahan pedas. Oke, kalau versinya kadang-kadang. Biasanya level berapa ini? Mentok-mentok level 2. Mentok-mentoknya level 2. Oke, memang sekarang tuh banyak makanan yang viral, cuma ya gitu ya, dari kandungannya ataupun diprosesnya secara apa kita juga
kurang tahu seperti apa. Memang paling betul kita masak sendiri. Apalagi masakan orang tua ya kayaknya. Betul, masakan orang tua, masakan kita sendiri. Apalagi kalau misal kita pas lapar-laparnya gitu kan ya. Terus kita masak sendiri, entah itu nasi goreng, entah itu apa, itu makanan udah terasa jadi enak banget tuh ya. Betul, kan? Bintang 5 itu ya kayaknya ya. Oke. Bintang 5. Lebih dari bintang 5. Kalau dari ini Zilfa? Sebenarnya hampir sama ya kak ya. Yang pertama ya minum air putih, kurang lebihnya 8 gelas. Nah, yang penting juga tidur kak. Tidur itu sangat penting untuk tubuh kita kan kak. Betul. Kurang lebihnya itu untuk dewasa itu 7 hingga 9 jam kak. Karena supaya kalau misalkan kita bangun, saat bangun kita merasa tubuh kita itu fresh. Jadi kita udah siap untuk melakukan aktivitas, untuk belajar seperti itu kak. Juga mengurangi konsumsi yang manis-manis kak. Contohnya ya seperti yang sekarang ini kan lagi boba gitu ya? Iya boba. Boba betul Mungkin sekali. Ya, emang di mulut ini terasa enak, tapi kan kalau misalkan di dalam tubuh kita itu kan nanti jangkanya itu ke depannya kan kak. Betul sekali. Sama saja kita menabung penyakit ya? Penyakit di dalam tubuh kita. Mungkin efeknya tidak sekarang, tapi nantinya di masa depan. Betul sekali. Beberapa tahun ke depan. Iya, karena gini, kalian mungkin pernah FYP nggak ya di TikTok ataupun di mana gitu? Kasusnya yang dimana anak-anak itu sekarang banyak yang terkena diabetes. Betul kak. Benar. Apalagi cuci darah. Gara-gara yaitu sering minum manis, makan manis, atau juga mungkin tidur yang kurang gitu kan ya. Menanggapi hal seperti itu, kalian ini kan sebagai PMR, itu seperti apa nih? Nah, mungkin kita bisa menyadarkan kepada teman-teman kita, terutama teman terdekat kita seperti teman kita yang di sekolah, dengan membuat melakukan promosi kesehatan kak. Betul. Kebetulan kita juga ada program namanya itu Rabu Berbagi sama Jumat Peduli kak. Nah, jadi kita di setiap hari Rabu dan Jumat kita membuat pamflet seperti entah itu manfaat buah-buahan, bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan juga lain sebagainya. Setelah itu kita akan mempromosikan melalui akun medsos kita masing-masing. Nah, apalagi sekarang ini kan zamannya digitalisasi banget nih kak. Betul sekali. Nah, dari digitalisasi ini kita bisa memanfaatkan untuk media promosi kak. Seperti kita bisa membuat konten-konten yang menarik, seperti untuk pentingnya kesehatan bagi tubuh kita sendiri, untuk bisa dipromosikan ke teman-teman kita. Karena kan pada zaman sekarang kan cenderung lebih banyak tertarik pada menonton daripada membaca ya kan ya kak ya gitu. Setuju. Karena juga pada saat digitalisasi seperti ini memang yang dibutuhkan ada ide kreatif dari teman-teman ya, konten-konten menarik perhatian orang lain, konten-konten yang menarik, tapi juga kita memberikan edukasi, nilai-nilai yang positif. Oke teman-teman, nah bagaimana sih PMR ini berkontribusi dalam mempromosikan kesehatan di sekolah, baik di sekolah ataupun juga di masyarakat ini seperti apa? Sebenarnya sama seperti tadi kak jawabannya. Kita juga bisa, selain itu kita bisa mencontohkan terlebih dahulu. Karena orang lain kan pastinya melihat siapa yang menyampaikan informasinya. Kalau misalkan kita yang tidak mencontohkan dengan baik, berarti mereka kan akan menghiraukan ajakan kita kan kak ya. Berarti terutama kita harus mencontohkan dulu bagaimana pola hidup yang sehat itu. Setelah itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif supaya bisa dicontoh oleh teman-teman kita seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Farasnya. Ya gimana nih Mas Faras? Aduh. Gimana nih Mas Faras, mungkin mau menambahkan dari Kak Zilfa tadi? Sebenarnya sama jawabannya. Untuk memotivasi seperti memberikan himbauan atau saran yang lebih baik untuk kedepannya. Oke. Ini kayaknya menarik nih ya. Karena Kak Dinda juga dulu pernah sempat ngasih tahu lah ya informasi sama temen. Tapi biasanya temen ini kan suka bilang, gak usah wes, gopo sih. Nah itu gimana nih cara kalian untuk mengajak teman-teman yang seperti itu? Mungkin dari Faras. Ya, saya izin menjawab. Biasanya kalau saya ada teman saya yang seperti itu, langsung saya tunjukin akibatnya apa kalau misalnya tidak menjaga kesehatan. Tapi pakai PowerPoint apa enggak? Gak usah ya? Nggak usah. Tak kira kayak pakai PowerPoint ini loh akibatnya enggak ya? Enggak. Oke, terus. Terus biasanya mereka itu langsung merasa, waduh ini kayaknya nggak baik kalau misalnya dilakukan terus. Ya udah, saya mau hidup sehat tuh. Gitu, oke. Mungkin dari pengalaman Zilfa ada pasti ya? Betul, Kak. Soalnya saya juga sering kali mengalami seperti itu kan Kak.
pasti mereka menghiraukan kalau hanya lewat omongan saja kan mereka tidak percaya. Betul. Maka dari itu kita bisa menunjukkan dampak besarnya untuk masa depan kita ke depannya itu bagaimana. Mungkin mereka menghiraukan saat ini saya makan tidak sehat, fine aja. Betul. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana Kak. Sama saja seperti tadi menabung penyakit pada tubuh kita. Baru sudah kita kasih tahu faktanya baru dia takut ya. Pertama bilang fine aja. Aku hari ini mau makan seblak, besoknya boba, besoknya lagi seblak lagi tapi level 1 gitu ya. Oke, ini pengalaman yang menarik dulu Kak Dinda nih ya pada zaman sekolah, mungkin sampai sekarang pasti masih ada, yaitu pembagian tablet tambah darah. Ya betul, masih ada sampai sekarang. Itu biasanya teman-teman nggak diminum. Ya betul. Iya nggak diminum. Banyak sekali melihat tablet tambah darah di sekitar ruangan emang. Pernah nggak kalian nemuin entah di bangku sini, entah di tempat sampah? Pernah? Pernah. Gimana nih perasaan PMR ketika melihat seperti itu? Mungkin ini curhatan hati seorang PMR ya, bisa dikatakan seperti itu. Gimana nih? Rasanya ya sedikit sakit hati gimana Sakit hati. gitu. Lebih sakit hati itu atau ditinggal ini? Sebenarnya kecewa ya iya ya Kak ya, karena kan kita sudah berusaha untuk membagikan tablet tambah darah secara gratis, tapi sama mereka ternyata tidak dimanfaatkan secara baik gitu. Tapi kita juga bisa mengatasi itu dengan memberikan edukasi ya, betul. Sosialisasi apa sih manfaatnya, pentingnya bagi tubuh kita itu apa tablet tambah darah. Setelah itu kita bisa mendemonstrasikan dengan minum langsung Kak. Oh gitu. Jadi setelah kita bagikan supaya tidak dibuang, kita bisa minum langsung. Terutama bagi cewek ya pastinya ya, karena kan cewek itu 1 bulan sekali juga akan membuang darah gitu. Oke, jadi ternyata masih ada ya hal yang seperti itu. Boleh dong ini dikasih tahu teman-temannya, ayo diminum. Boleh, silakan nih. Aduh, untuk teman-temannya jangan lupa diminum ya. Iya, tablet tambah darahnya karena itu juga banyak manfaatnya, terutama juga bagi cewek. Oke, apa nih kegiatan yang dilakukan PMR untuk meningkatkan kesadaran kesehatan di kalangan teman-teman tadi? Izin menjawab Pak. Kita sebagai kader UKS PMR, sudah tugasnya kita memberikan motivasi dengan memberikan contoh juga. Seperti minum 8 gelas sehari, lalu makanan yang teratur, yang bergizi juga yang sehat, lalu olahraga dan tidur yang cukup. Berarti kalau misalnya nih ya, teman-teman ada yang tanya nih, aku sudah makan sehat, tapi aku orangnya mageran, nggak suka olahraga, seperti apa nih? Nah kalau itu langsung saya ajak olahraga bareng. Olahraga bareng? Oh berarti Mas Faras ini suka olahraga. Olahraga apa nih Mas Faras? Kebetulan saya sukanya jogging. Oh jogging. Oh ini versi jogging. Kalau yang ini? Kebetulan saya juga sukanya jogging Kak. Oh jogging ya, karena juga jogging itu mudah, simple. Tidak butuh modal yang begitu banyak. Itu yang terutama hanya juga. butuh modal tubuh saja. Terjangkau. Ya modal tubuh, modal gak mager ya. Ngangkat dari kasur ini biasanya ada magnet. Nggak tahu kenapa, kayak ada magnet. Aku juga biasanya ini kayak ada persiapan ya. Misal siang-siang jam 3 aku mau jogging gitu. Tapi nggak tahu kenapa kasur ini kayak ada magnetnya gitu loh ya. Jadi memang modal pertama, betul. Modal pertama adalah dari badan kita sendiri untuk menggerakkan bahwasannya ayo jogging biar tubuh juga akan tetap sehat. Dari makanan juga perlu ya, dari makanan, konsumsi makanan, tidur yang cukup. Tadi juga sudah dijelaskan dengan Zilfa. Kalau boleh tahu nih, Zilfa juga pasti pernah begadang atau gimana? Kalau bergadang itu belum pernah, cuman kalau misalkan tidur dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Tapi karena ada faktornya. Karena waktu itu tugas mungkin? Iya tugas Kak, panitia. Jadi untuk waktu tidurnya sedikit. Mas Faras juga pernah? Iya juga pernah. Itu gimana tuh cara kalian nih biar nggak, kalau kata sekarang tuh itu ya apa? Tidur malam tuh apa sih bahasa Gen Z-nya sekarang itu? Insomnia. Betul, insomnia. Itu bagaimana nih caranya teman-teman biar nggak insomnia lagi? Ada caranya Kak sebenarnya. Gimana? Kita bisa sebenarnya, kita kan kalau misalkan tidur katanya kalau tanpa handphone nggak bisa tidur Kak. Kita itu bisa tidur jauh dari handphone Kak. Jadi sebelum tidur diusahakan kita tidak membuka handphone. Oh gitu. Iya Kak, karena kalau misalkan kita
membuka handphone saat tidur karena aliran yang dari handphone ini mempengaruhi motorik yang ada di dalam tubuh kita. Wah, ini berarti di dalam tubuh kita, Kak. Fakta menarik yang Kak Dinda pun juga baru tahu nih. Oh gitu. Nah, terus jadinya kalau perbedaan kita tidur sebelum tidur tanpa menggunakan handphone sama sebelum tidur menggunakan handphone itu beda, Kak. Kalau kita tidak menggunakan handphone sebelum tidur, nanti kita saat bangun pagi hari itu merasa lebih fresh, Kak. Gitu. Merasa lebih tubuh kita merasa lebih kuat untuk bisa melakukan aktivitas gitu, Kak. Oke, Squad Sehat ini boleh ya tips bisa dipraktikkan nih dalam kehidupan sehari-hari, karena mungkin memang genggaman handphone itu sangat sangat gak bisa jauh dari kita, apalagi misal nih yang kerjanya dari pagi sampai malam gitu ya, terus pas malam juga masih buka aplikasi yang lain. Kalau bisa nih kata Zilva tadi dijauhkan ya Zilva ya, jadi betul, tidurnya jangan sampingnya HP gitu. Oke, fakta menarik nih. Oke, selain kesehatan fisik, bagaimana sih nih tips dari teman-teman PMR untuk kita bisa menjaga kesehatan mental? Karena sekarang yang viral juga adalah mental health, dikit-dikit mental health nih katanya gitu ya. Gimana nih? Untuk saya, cara untuk menjaga kesehatan mental yaitu dengan melakukan hal-hal positif. Oke, seperti apa? Seperti membaca buku, mengikuti kegiatan keagamaan, dan juga yang paling penting adalah olahraga. Olahraga lagi ya, balik lagi ke olahraga, betul. Ya, karena olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Untuk setiap harinya itu tubuh kita harus melakukan gerakan-gerakan supaya tidak kaku atau pegal gitu. Oke, kalau misal gerakan nyapu itu gerakan juga nggak ya? Iya, itu termasuk nyapu, itu. ngepel, nyuci piring. Olahraga juga, karena kan aktivitas mengeluarkan keringat, Kak. Oh iya, aku berarti kalau nyapu gitu ya. Oke. Gimana kalau dari Zilva? Kalau dari Zilva, bagaimana tadi, Kak? Bagaimana sih tips dari Zilva nih untuk menjaga kesehatan mental? Oke, kesehatan mental. Jadi selain kesehatan fisik juga kesehatan mental penting ya, Kak ya? Betul sekali. Mungkin kita setelah seharian aktivitas full, kita perlu juga mengistirahatkan diri kita, Kak. Nah, ya betul. Biasanya kan mental health gitu, itu kan diakibatkan karena kita masih belum bisa mengontrol emosi kita kan. Iya, betul. Dari itu kita perlu adanya refreshing untuk diri kita sendiri supaya kita tidak begitu dibebani dengan pikiran-pikiran kita, seperti itu, Kak. Oke, itu versi tadi tips menjaga kesehatan mental. Nah, baik. Bagaimana nih cara kalian untuk merawat diri? Kalau versi merawat diri seperti apa? Siap, saya izin menjawab, Kak. Cara saya untuk merawat diri yaitu dengan menjaga kebersihan. Oh ya, pasti. Kebersihan tubuh, yaitu dengan mandi, gosok gigi, cuci muka, dan juga tidak lupa menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Ya, karena kalau lingkungan itu tidak dibersihkan, bisa menjadi sarang bakteri dan membuat kita menjadi sakit. Iya. Oke. Lalu juga mengonsumsi makanan yang bergizi, yang memiliki banyak serat atau vitamin C. 4 sehat 5 sempurna lah ya. Oke. Kalau dari Zilva? Kalau dari Zilva nih, Kak ya, yang terutama makanan yang masuk dalam diri kita itu harus diatur, Kak. Zaman sekarang ini kan banyak sekali junk food ya, Kak ya. Betul, junk food. Apalagi makanan yang siap saji, mereka lebih memilih yang lebih sederhana, praktis, cepat. Oke. Tapi padahal dampaknya itu sangat besar untuk tubuh kita, Kak, untuk makanan seperti itu. Maka dari itu mulai sekarang ayo buat kalian yang masih makan makanan yang mie instan itu dijaga. Maksimal itu mie instan itu 4 kali sebulan. 4 kali dalam sebulan. Itu bisa mengatur jam tidurnya juga. Jangan sering bergadang kalau emang tidak ada kebutuhan yang sangat penting. Kurang lebih itu 7 hingga 9 jam untuk dewasa, untuk kita mengistirahatkan tubuh kita. Setelah itu kita bisa menjauhkan dari digitalisasi atau teknologi. Kita bisa memanfaatkan waktu yang luang dengan mengisi dengan kegiatan hobi kita, Kak. Betul, hal-hal yang positif lah ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Zilvi, bahwasanya juga ada kegiatan PMR. Kayak mungkin flyer-flyernya dari PMR ya, dilambungkan ke Instagramnya PMR-nya SMK ya. Atau boleh dong di-spill ini apa IG-nya dari PMR SMK? IG dari akun sosmed IG-nya PMR itu UKS PMR Wijaya Husada. Oke, di-follow ya. Wajib di-follow ya, di-follow ya, di-like juga. Informasinya. Betul, itu di postnya setiap hari apa? Atau gimana?
Untuk kalau latihan kita juga ngeposting Kak di setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Oh, Selasa dan Kamis, berarti ngepostnya ya Selasa Kamis itu ya? Sama yang untuk Rabu berbagi sama Jumat Peduli juga. Jadi oh gitu. Untuk berbagi Selasa hingga Jumat. Berarti kontennya tentang edukasi. Betul. Gitu ya. Nanti juga ada postingan mengenai kegiatan-kegiatan kita juga. Oke, ini sudah dari tadi sudah kita ngobrol-ngobrol, waktu juga sudah berjalan tidak terasa karena saking asiknya ngobrol dengan Zilfa dan Faras. Oke, boleh dong ini closing statementnya nih, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman tentang pentingnya kesehatan? Baik, saya ingin menyampaikan bahwa menjaga kesehatan bukan tentang tidak sakit, tapi juga menjaga diri kita merasa lebih bertenaga, lebih produktif. Semua itu dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti menjaga pola makan, tidur yang teratur, terus menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan mental dan melakukan relaksasi seperti mendengarkan musik atau membaca buku. Oke. Zilfa mau menambahkan? Saya untuk kalian nih yang masih belum menerapkan pola hidup sehat, ayo mulai sekarang rubah pola hidup kalian, rubah mindset kalian. Jika kalian tidak bisa berubah dalam jangka waktu yang pendek, masih ada jangka panjang lagi. Karena perubahan itu kan tidak terjadi hanya semalam kan Kak, masih betul. Bisa bertahap. Berlanjut ya? Iya betul Kak. Berlanjut. Sama saja kesehatan itu sebagai modal utama kita untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari Kak. Nah, kalau misalkan kita tidak sehat nih, maka kita tidak maksimal untuk menjalankan kesehariannya kita kan Kak ya. Oke, betul. Setuju. Bahkan mungkin banyak sekali godaan saat kita ingin menerapkan pola hidup sehat, seperti kita saat kumpul-kumpul bersama teman kayak kita kan susah nafsu makan nih. Apalagi kalau kerja kelompok ya. Aduh, itu sudah apalagi godaan dengan teman-teman. Rek, seblak yuk. Ya, betul Kak. Rek, es boba yuk ya. Nah, makanya itu kuncinya itu konsisten Kak. Kita harus konsisten dengan tujuan kita untuk mencapai hidup yang sehat. Pertama, kita jalani dari diri kita sendiri, karena kan kesehatan diri kita juga berawal dari diri kita sendiri. Betul. Makanya dari itu kita harus menyadarkan diri kita, sadar bahwa dampaknya kesehatan itu ke depannya itu akan sangat penting untuk tubuh kita, seperti itu. Oke, wah, kata-kata hari ini ya dari Faras juga dari Zilfa nih. Wah, terima kasih sekali nih teman-teman dari PMR, Faras, Zilfa. Terima kasih juga untuk Squad Sehat yang sudah menonton podcast kita hari ini. Oke, berarti kesehatan itu adalah investasi terbaik kita, ya betul ya? Betul, untuk di masa depan. Dan jangan lupa nih ya, untuk Squad Sehat dipraktekkan tips dari Faras juga dari si Zilfa. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya teman-teman hari ini menjadi pahala jariah ke depannya. Amin. Dan semoga juga kita bisa next collab lagi ya. Amin Kak. Amin ya. Kita bisa bertemu lagi. Bisa ya, pasti ya. Bisa. Oke, tuh Squad Sehat jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Yasmin Hospital. Dan jangan lupa juga tadi di follow ya Instagramnya UKS PMR Wijaya Usada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.